Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan ketaatan demi ketaatan. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan siapa saja yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Hadirin sekalian rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwasanya ia akan dibiarkan begitu saja? Ya, ini adalah pertanyaan yang sifatnya pengingkaran atas persangkaan sebagian kalangan yang menyatakan manusia itu tidak akan dibangkitkan, manusia itu bebas melakukan apa saja. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika membahas ayat ini, ya, beliau mengatakan bahwasanya yang tampak dalam ayat ini ada dua ihtimal, ada dua hal yang patut dicermati. Yang pertama adalah lafadz ayyutroka sudah. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Maksudnya tidak diperintah dan tidak dilarang, la yu'mar wa la yunha. Ya. Ini yang pertama. Ya, artinya karena sigoh atau bentuk pertanyaan sifat pengingkaran, ya, apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa diperintah ataupun dilarang? Ya, tentunya jawabannya tidak. Ya. Kemudian yang kedua, ya, bahwasanya dibiarkan begitu saja artinya la yub'ats, tidak dibangkitkan setelah meninggal. Ya. Ini adalah dua poin, ya, terkait dengan ayyutroka sudah, dibiarkan begitu saja. Ya. Sehingga faidah, ya, makna dari ayat tersebut artinya setiap manusia akan ketika di dunia dia akan mendapatkan perintah dan larangan, ya, dan ketika meninggal kelak dia akan dibangkitkan di hari kiamat. Nah, ini adalah poin dari ayahsabul insanu ayyutroka sudah. Ya. Sehingga kita bisa melihat bahwasanya setiap insan ini tidak bisa disamakan antara satu individu dengan individu yang lain. Ya. Tentunya Allah pun akan menilai setiap individu masing-masing tergantung amal ibadahnya. Ya. Allah berfirman, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus sholihat, ya, kal mufsidina fil ard. Apakah pantas bagi kami untuk menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sama seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Tentunya tidak sama, ya kan? Kemudian Allah melanjutkan, am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah pantas bagi kami untuk menyamakan antara orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang
fajir yang suka bermaksiat. Tentunya tidak sama. Ya, sehingga tidak salah jika Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Ya, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser dia pada hari kiamat hatta yus'ala, hingga dia ditanya tentang an umrihi, ya, fima afnah, terkait dengan umurnya, untuk apa dia gunakan, habiskan, ya. Dan juga an ilmihi fima fa'ala, juga akan ditanya tentang ilmunya, ya, dia telah berbuat apa terhadap ilmunya, apakah dimanfaatkan untuk kebaikan atau justru untuk kejahatan, ya. Kemudian wa an malihi, juga ditanya tentang hartanya, min aina tasabah, ya, ditanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan harta tersebut, apakah dari jalan yang halal atau haram, ya. Wa fima anfaqah, dan bagaimana dia membelanjakan hartanya tersebut, ya. Kemudian yang terakhir wa an jismihi, dan juga akan ditanya tentang jasadnya, fisiknya, ya, kesehatannya, ya, fima ablah, ya, terkait dengan fisiknya, apakah dia gunakan fisiknya tersebut untuk hal-hal yang dalam ketaatan kepada Allah atau sebaliknya. Ya, ini adalah konsekuensi dari setiap insan, bahwasanya kita harus menyadari kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan selingkup ibadah sangat luas sebagaimana yang didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbullah wa yardhah, ya, minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Sebuah nama, sebuah aktivitas yang sangat luas, ya, yang mana aktivitas tersebut diridhoi oleh Allah dan juga dicintai oleh Allah, ya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, ya, baik yang zahir maupun yang batin. Itu semua cakupannya ibadah, ya. Kita posisi akan tidur berdoa, ya, akhirnya juga kita beribadah. Kita bangun doa bangun tidur, itu juga ibadah. Tidurnya kita untuk mempersiapkan aktivitas besok hari, itu juga bagian dari ibadah, ya. Sangat luas sekali, sehingga hal-hal yang dapat menopang, mensupport suatu ibadah yang selanjutnya, maka penopang itu juga termasuk bagian dari ibadah. Nah, ya, jika kita sudah paham bahwasanya tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, maka para ulama juga telah memberikan rambu-rambu terkait dengan bagaimana sikap seorang muslim ketika mendapati suatu perintah ataupun larangan, ya. Maka ulama menjelaskan ada setidaknya 7 tahapan. 7 tahapan ketika seseorang mendapati suatu perintah ataupun larangan. Ya, yang pertama adalah mengilmui apa dan bagaimana isi perintah atau larangan tersebut. Ya, ketika seseorang memahami apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi larangan, maka dia akan beramal sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat, ya. Seseorang ketika ingin sholat, dia mempelajari bagaimana cara sholat, ya. Ingin berpuasa, bagaimana dia mempelajari bagaimana cara berpuasa, batasan-batasannya seperti apa, ya. Maka dia akan ketika menjalankan suatu ibadah tersebut, ya, dapat mencocoki syariat. Nah, sebagaimana nasihat, ya, seorang ulama terdahulu dari kalangan ulama salaf, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ya. Beliau memberikan nasihat bahwasanya man abadallaha bighairi ilmin, ya, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu, ya, bahwasanya barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka apa yang dia rusak itu lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki, ya. Nah, ini nasihat, ya, bahwasanya beribadah kepada Allah hendaknya diilmui apa yang menjadi ibadah tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ya,
tahapan selanjutnya yaitu seseorang berusaha mencintai. Ya, ketika ada perintah, dia berusaha mencintai apa yang menjadi perintah. Ya, ketika ada larangan, dia juga berusaha untuk mencintai agar terhindar dari larangan tersebut. Ya, dan ini ketika seseorang sudah mencintai suatu perintah, ya, ini akan sesuai dengan sabda Rasulullah, mencocoki sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya barang siapa la yu'minu ahadukum, ya, tidaklah salah seorang dari kalian beriman, ya, dengan keimanan yang sempurna, ya, hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, ya. Dan ini tidaklah salah seorang dari kalian beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai Allah, sampai dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Nah, kemudian tahapan yang selanjutnya, yang ketiga, ketika seorang mendapati perintah, hendaknya dia bertekad, ya, untuk menjalankannya. Ya, demikian juga ketika mendapati suatu larangan, dia juga bertekad untuk menjauhinya. Ya, ketika sudah memiliki rasa cinta, maka dia pun juga bertekad untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, kemudian yang keempat, ya, tentunya dia tahapan selanjutnya adalah mengamalkan, ya, mengamalkan apa yang sudah diperintahkan. Kalau berupa larangan, maka dia mengamalkan untuk menjauhi larangan tersebut. Ya. Ketika sudah mengamalkan, ya, artinya dia sudah berusaha untuk menjalankan perintah Allah. Nah, ya. Kemudian yang kelima, ketika sudah diamalkan, maka dia berusaha untuk menjaga amalan tersebut supaya tetap dalam kondisi kita itu ikhlas dan juga ittiba kepada tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Karena menjaga keikhlasan dan ittiba kepada Rasulullah ini akan berimbas pada diterimanya amalan kita, ya. Nah, bisa mengikhlaskan, ya, berdasarkan perintah Allah dan berdasarkan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya. Tidaklah mereka itu diperintah, ya, kecuali untuk beribadah kepada Allah, ya, dengan mengikhlaskan agama untuknya, ya. Kemudian juga dengan mengittiba Rasul, ini juga berdasarkan sabda Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, ya, wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku, yaitu sunnah Rasulullah, dan juga sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Nah, ini adalah dua perintah dari Al-Quran dan juga As-Sunnah terkait dengan berusaha untuk mengikhlaskan niat, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan juga ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Ya, itu yang kelima. Nah, yang keenam, ketika sudah berusaha mengikhlaskan ibadah dan juga mutaba'ah kepada Rasulullah, maka yang keenam adalah berusaha waspada terhadap segala hal yang dapat merusak amalan, ya. Dua hal yang dapat merusak amalan apa? Yaitu kesyirikan dan kebid'ahan, ya. Dengan seseorang melakukan kesyirikan, ya, artinya dia sudah menghanguskan amal ibadah dia. Apa yang dia amalkan berupa sholat, puasa, zakat, tapi masih berbuat kesyirikan, ini akan sia-sia, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lain asyrakta layahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan, maka batallah, hanguslah amalmu, dan engkau menjadi termasuk orang-orang yang merugi, ya, hilang semua amal ibadah kita, ya, dengan hanya berbuat kesyirikan satu kali saja, itu sudah hangus sampai dia bertobat. Kalau sudah bertobat, amal-amal dia akan balik lagi, ya, dia akan dinilai lagi. Nah, kemudian ketika seseorang menyelisih sunnah Rasulullah, ini juga akan sia-sia juga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, yaitu Rasulullah, tidak ada perintahnya dari Rasulullah, maka dia akan tertolak, sia-sia juga. Ya, kita melakukan sholat tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Ya, misalnya apa? Sholat tasbih. Ya, sholat tasbih ini adalah sholat yang tujuannya untuk bertobat kalau nggak salah. Ya. Walau dalam tata caranya saya juga nggak paham. Jadi sholat tasbih ini salah satu yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah. Ya, maka ketika seseorang menjalankan sholat tasbih sia-sia, dia hanya dapat capek. Ya, karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Contoh misal lagi, seseorang mengamalkan sholat raghaib. Sholat raghaib, ya, ini juga salah satu yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah. Sehingga ketika orang melakukan sholat raghaib hanya sekedar ikut-ikutan, ya, tanpa melihat keabsahan dasar dari sholat raghaib, maka dia akan terjatuh dalam penyelisihan terhadap perintah Rasulullah SAW, sehingga sia-sia, ya, fahuwa raddun, itu tadi, tertolak. Ya. Nah, ini hal-hal seperti ini kita juga perlu untuk mempelajarinya, apa saja yang dapat membatalkan amalan, ya, agar kita terhindar dari hal tersebut. Nah, itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7, ya, ketika seorang mendapati perintah atau larangan, maka dia berusaha untuk istiqomah, konsisten, ya, untuk tetap, ya, dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan ini adalah tuntutan syariat berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ya, ketika ditanya oleh seorang sahabat, apa yang dapat aku lakukan dalam masalah agama ini yang aku tidak akan perlu untuk bertanya kepada selain engkau, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengajarkan kepada sahabat tersebut dengan mengatakan, Qul amantu billah tsumastaqim. Ya, katakanlah, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya. Dengan istiqomah, ya, ini di atas jalan al-haq, maka seseorang akan selamat, ya, di dunia dan di akhirat. Ya. Dan istiqomah ini berat, sesuatu yang berat, sehingga kita harus beristi'anah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan. Ya. Dan ini dinasihatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya tidak peduli seberapapun kadar keilmuanmu, seberapapun kadar ketakwaanmu, ya, tetap yang namanya seorang manusia, dia tetap butuh untuk memohon keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada patokan yang baku, ya. Orang mau ilmunya seberapapun, mau hafalannya sebanyak apapun, takwanya sebesar apapun, ya, ketika tidak diberikan taufik untuk istiqomah, dia akan tergelincir, akan terjatuh dalam kesalahan. Ini yang kita waspadai juga. Sehingga Syekh Utsaimin menasihatkan agar senantiasa memohon keistiqomahan dalam setiap momen untuk berdoa. Ya, ini adalah nasihat bagi kami dan juga bagi hadirin sekalian terkait dengan masalah bagaimana sikap seorang muslim, ya, dalam menerima sebuah perintah atau menerima sebuah larangan, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram dalam Kitabul Jami', masih di bab bir wasilah, ya. Terakhir pertemuan yang kita bahas adalah sebuah hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah, yang mana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha harrama alaikum, ya, uququl ummahat, ya. Sesungguhnya Allah melarang, mengharamkan kepada kalian berbuat durhaka kepada ibu, ya, wa'dal banat, dan juga menguburkan anak perempuan hidup-hidup, ya. Kemudian yang ketiga, man'an wahad, ya, seorang yang suka menuntut tapi giliran dituntut dia meremehkan tuntutan tersebut. Nah, juga beliau bersabda wa karihalakum, dan juga Allah membenci,
ya kalian untuk melakukan qila wa qal, ya, menukil berita, menukil ucapan tanpa melihat keabsahan validasi dari berita tersebut. Ya, beritanya masih simpang siur tapi sudah disebarkan, ya, menjadi isu, gosip, gitu ya. Kemudian juga wa kasratas su'al, banyak bertanya. Soal di sini bisa dimaknai bertanya atau meminta. Banyak bertanya atau banyak minta-minta. Ini juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak bertanya sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, ya, banyak bertanya dalam hal-hal yang tidak perlu untuk ditanyakan terkait dengan syariat, ya. Terkait dengan syariat maupun terkait dengan syariat tapi syariat tidak menjelaskan tentang hal tersebut, maka kita juga tidak perlu bertanya, ya. Contoh misal masalah sifat Allah, bahwasanya Allah tidak menjelaskan bagaimana cara beristiwanya Allah, maka tidak perlu kita bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah. Kita cukup mengimani bahwasanya Allah beristiwa di ars, di atas ars, ya, tanpa perlu menanyakan bagaimana cara beristiwanya Allah. Nah, ya, itu kasratus su'al. Kemudian yang ketiga wa idha'atul mal, dan juga membenci penyia-nyiaan harta. Ya, penyia-nyiaan harta. Ketika seorang terjatuh dalam penyia-nyiaan harta, ya, dia juga akan masuk dalam kemakruhan, ya, dalam hadis ini, ya, akan dibenci, ya. Nah, itu yang terakhir kita bahas. Kemudian hadis selanjutnya dari Bir Wasilah, Kitabul Jami' Bulughul Maram. Sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridallah fi ridal walidain, ridho Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua, ya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini jelas bahwasanya Rasulullah SAW berusaha untuk menggandengkan antara keridhaan Allah dengan keridhaan kedua orang tua, di mana Allah juga sama. Ketika Allah memerintahkan, ya, semua umat manusia untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka yang kedua adalah Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, wabil walidaini ihsana, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan kedua orang tua ini juga prioritas setelah beribadah kepada Allah, ya. Nah, keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, artinya ketika kita bisa berusaha untuk meraih keridhaan kedua orang tua, maka secara tidak langsung kita juga telah meraih keridhaan Allah, ya. Tentunya keridhaan ini, ya, keridhaan kedua orang tua juga diikat dengan koridor syariat, ya. Orang tua ridho tapi dalam hal yang bermaksiat tentunya juga tidak masuk dalam hadis ini, ya. Nah, demikian juga kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Ini juga diikat dengan koridor syariat, ya, bahwasanya kemurkaan kedua orang tua dalam hal yang sifatnya malah dalam ketaatan misalnya, ya, ini tidak masuk dalam hadis ini, ya. Sehingga hal-hal yang sifatnya masih dalam koridor syariat itulah yang menjadi poin dalam hadis ini, ya. Contohnya apa? Ya, ketika seorang anak misalnya diperintahkan orang tua untuk misalnya bekerja ke Jakarta misalnya, udah pergi ke Jakarta, silahkan bekerja, cari di sana, cari kerja di sana, ya. Tapi si anak pengennya ke Bandung misalnya. Nah, ini, ya, dua hal yang bertentangan seperti ini dalam hal sama-sama di Bandung juga ada pekerjaan, di Jakarta juga ada kerjaan, maka yang lebih aula adalah, yang lebih utama adalah apa? Mengikuti arahan orang tua, yaitu ke Jakarta. Nah, berbeda jika
kondisinya orang tua menginginkan kemadorotan misalnya. Artinya ada kemadorotan yang tidak disadari oleh orang tua dan kita tahu itu ada madorot. Maka yang wajib bagi kita adalah memberikan gambaran, ya, mendeskripsikan bahwasannya di sana ada madorot sehingga dia menolak apa yang menjadi perintah atau arahan kedua orang tua. Nah, ini yang seperti ini boleh kita untuk berlawanan dengan perintah orang tua, tapi tetap ada penjelasan, ya. Tetap ada penjelasan. Ya. Ini kalau khawatirnya kalau misalnya kita tahu ada yang maslahat tapi orang tua tidak tahu, kemudian kita tidak menjelaskan, akan menimbulkan murka kedua orang tua. Ya, masih ingat mungkin kisah Jurej yang orang Bani Israel. Ya, dia sebenarnya sedang melakukan ibadah di tempat ibadahnya, di kuilnya, ya, ibadah, sholat, ya, sholat sunnah, ya, tapi ketika dipanggil oleh ibunya, ya, ibunya nggak tahu kalau sedang sholat, ibunya marah, murka, ya, padahal lagi sholat itu kan sesuatu yang baik, tapi ketika ibunya tidak tahu kalau sedang sholat, kemudian dipanggil nggak nyaut, gitu kan, akhirnya ibunya murka. Setelah murka didoakan kejelekan. Ini yang kita tidak inginkan, ya. Harusnya kalau memang kondisinya kita sedang melakukan ketaatan, ya, kemudian ada hal-hal seperti tadi, misalnya dipanggil, ya kita jelaskan, ya, bahwasanya kita sedang melakukan sholat misalnya, ya. Nah, kalau misalnya sholat sunnah, ya, sholat sunnah kita dipanggil orang tua kita, ya kita batalkan saja, karena sholat sunnah kan sifatnya sunnah. Nah, kalau sholat wajib baru kita kasih kode, ya, entah dengan mengeraskan suara takbir kita ketika mau sujud atau ketika mau ruku, ya kita keraskan supaya orang tua tahu kalau kita sedang sholat, ya. Nah, ya, ini kisah Juret ini menjadi pelajaran berharga, ya, bahwasanya ketika seseorang membuat orang tua murka, terutama ibu murka, ya, walaupun dia dalam ketaatan malah jatuh dalam fitnah, ya. Sebagaimana kita ketahui dalam kisah tersebut, Juret didoakan bahwasanya Juret tidak akan meninggal sampai dia mendapatkan fitnah terlebih dahulu, ujian terlebih dahulu, ya. Ujiannya adalah dituduh telah menghamili seorang wanita, ya. Dikisahkan di situ sampai bayinya lahir, kemudian ditanya bayinya, kamu anak siapa? Kemudian bayinya menjawab bahwasanya dia adalah anak seorang penggembala. Nah, dari situlah Juret terbebas dari tuduhan, ya, terbebas dari tuduhan. Ya, bayi bisa bicara, ya, ini sesuatu yang di luar logika sebenarnya, tapi karena Allah berkehendak, ya bisa, ya, kun fayakun, gitu kan. Nah, kisah bayi bisa berbicara ini dalam syariat itu ada Nabi Isa, ya. Nabi Isa ketika masih kecil beliau bisa berbicara. Ya, kemudian jadi kisah Jurej tadi. Kemudian yang satu lagi Ashabul Ukhdud. Ya, Ashabul Ukhdud itu dikisahkan seorang ibu karena dia ingin mempertahankan keimanannya, ya, maka dia disuruh untuk terjun ke parit yang berisi api. Ya, awalnya dia ragu karena sedang menggendong anaknya yang masih kecil, bayi. Ya, tapi bayinya malah menyarankan untuk terjun saja. Ya, menguatkan hati ibunya untuk terjun demi mempertahankan keimanan. Ya. Nah, ini adalah 3 momen di mana bayi bisa bicara. Ya, wallahu a'lam. Kemudian hadis selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya Nabi bersabda, waladzi nafsi biyadihi, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini adalah sumpah, ya. La yu'minu abdun, tidaklah seorang hamba beriman dengan keimanan yang sempurna, ya.
hatta yuhibba li jarihi, sampai dia mencintai untuk tetangganya ma yuhibbu li nafsi, apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis muttafaqun alaih. Ya, ini lafadz ini mirip ya, mirip dengan hadis yang lain yang semakna dengan ini, tapi lafadznya berbeda. Ya, kalau ini tetangga, kalau yang satunya lagi saudaramu. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Ya, intinya sama, bahwasanya seseorang tidak akan dikatakan beriman dengan keimanan sempurna sampai dia mencintai untuk tetangganya sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya, ini adalah indikator keimanan, salah satu indikator keimanan. Ya, ketika seseorang berbuat baik kepada tetangga sebagaimana dia juga ingin diperlakukan baik oleh tetangga, maka di sini adalah indikator keimanan seseorang. Ya, dia tidak suka tetangganya mengganggu baik dengan suara maupun dengan perbuatan. Ya, maka dia juga tidak ingin mengganggu tetangganya dengan suara atau dengan perbuatan. Ya, ini adalah indikator keimanan. Ya, jadi setelah kita mengimani bahwasanya di sana ada al jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan itu tergantung amalan. Amalan baik akan dibalas dengan kebaikan, amalan buruk itu dibalas dengan amal keburukan juga. Maka kita ketika sudah mengimani tersebut, kita akan berusaha untuk tidak membuat gara-gara misalnya, ya, membuat gara-gara yang menimbulkan kebencian atau kemarahan tetangga. Nah, ya, terkait dengan hadis ini juga Rasulullah SAW bahkan sampai bersabda, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali beliau mengucapkan itu. Maka sahabat mengatakan, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman wahai Rasulullah? Beliau menjawab, alladzi la ya'manu ya jaruhu bawa'iqahu, ya, adalah orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Artinya orang yang mengganggu tetangganya ini dikatakan tidak beriman, ya, tidak beriman. Ya, mengganggu ini bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan yang lain. Ya, kita menyetel suara di dalam rumah dengan kencang, kemudian mengganggu tetangga, ini juga sudah mengganggu, ya, mengganggu ketenangan istirahat, ya, tetangga kita. Kita belayer motor misalnya, digeber-geber gitu. Ya, kalau memang posisinya sedang nyervis mungkin kita masih maklum ya. Ya, tapi kalau bukan dalam konteksnya servis motor kemudian kita geber-geber, ya ini sudah mengganggu tetangga. Ya. Nah, apalagi kalau misalnya katakanlah nyetel ini ya, sholawatan misalnya, tapi dengan suara kencang, ya bisa jadi orang tetangga harusnya istirahat jadi tidak bisa istirahat, ya. Apalagi kalau nyetelnya dangdutan, ya, lebih parah lagi ya. Ya, dan bahkan Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti, ya, sampai mewanti-wanti terkait dengan masalah hak tetangga, ya. Dalam sebuah hadis, bahkan ketika seorang sedang memasak, beliau menyampaikan kepada Abu Dzar, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, ya, wahai Abu Dzar, ya, idza tobahta, ya, marokotan, jika engkau memasak, ya, masakan yang berkuah, ya, maka fa'aksir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya, ya, dalam rangka untuk memberikan kepada tetangga, untuk berbagi kepada tetangga. Ya, ini diperbanyak airnya, diperbanyak kuahnya. Ini bukan semata-mata cuman nambah kuah, tapi bumbunya juga ditambah, gitu ya. Jadi agar masakannya tetap enak dimakan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya hak tetangga ini sangat besar, ya, sangat besar. Jadi seorang ketika memiliki tetangga berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyakiti, tidak
membuat mereka marah atau benci, ya. Adapun kalau kita sudah berbuat baik kok malah dibenci tetangga, itu urusan beda lagi, ya. Jadi mungkin ada permasalahan-permasalahan lain, ya. Permasalahan hutang misalnya atau apa, lagi banyak masalah misalnya, bisa jadi, ya. Nah, ya ini terkait dengan hak tetangga. Ya. Ini kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis Rasulullah terkait dengan tetangga, ini selalu Rasulullah mengaitkan dengan keimanan terkait dengan hak tetangga ini, ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Ini artinya indikator keimanan, ya, bahwasanya berbuat baik kepada tetangga ini menjadi indikator keimanan seseorang. Nah, ya, ya, kayak masalah ranting pohon tetangga misalnya, ranting pohon kita mangklung mengarah ke tetangga juga, ini bisa menjadi sebab, ya, ketidaksukaan tetangga kepada kita, ya. Namun ini hendaknya disampaikan, ya. Kalau kita sebagai pemilik pohon, ya kita sudah langsung paham, ya, kalau pohon sudah mengarah ke tetangga sebaiknya ditebang, ya, ranting yang mengarah ke tetangga. Karena bisa jadi ranting tersebut, daun yang berguguran itu bisa menutup jalur air, menutup talang tetangga, akhirnya nggak jalan. Ini, ya, ini juga menjadi sebab kebencian tetangga, ya. Jangan nunggu sampai tetangga yang nebang, ya. Nah, kemudian hadis selanjutnya dari Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, Abdullah Ibnu Mas'ud ini seorang sahabat yang masya Allah posturnya cungkring, ya, kakinya betisnya sangat kecil, ya, cungkring sekali. Ini terlihat ketika Abdullah bin Mas'ud diminta untuk mengambil ranting pohon arok. Pohon arok itu yang biasa digunakan untuk bersiwak kalau di Arab, ya. Itu pohon arok. Nah, ini betisnya terlihat ketika manjat itu. Maka diketawain oleh sahabat yang lain. Kecil banget ininya, betisnya gitu kan. Nah, maka Rasulullah pun ketika melihat hal tersebut, beliau menghardik para sahabat bahwasanya jangan kalian remehkan betis Abdullah bin Mas'ud, karena sungguhnya betis itu, ya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ini adalah persaksian Rasulullah bahwasanya Abdullah bin Mas'ud termasuk ahlul jannah, ya. Ini masya Allah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Meskipun beliau seorang sahabat yang ditakdirkan dalam bentuk dalam keadaan kemiskin, ya. Beliau ditakdirkan dalam keadaan miskin, ya, sampai istrinya yang bernama Zainab, ya, ketika ingin bersedekah, ya, beliau bertanya kepada Rasulullah, konsultasi kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, sungguhnya aku ingin bersedekah, tapi suamiku bilang dia berhak juga untuk mendapatkan sedekah. Mana yang lebih utama, aku bersedekah kepada orang lain atau kepada suamiku? Maka Rasulullah pun mengarahkan untuk bersedekah kepada suaminya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ini keutamaan, ya, Abdullah bin Mas'ud, ya, sebagai ahlul jannah dan juga sebagai sahabat yang menyertai Rasulullah dalam berbagai peperangan yang beliau lakukan, juga dalam kehidupan sehari-hari di fase Madinah, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu dzambi a'dzam, ya, dosa apakah yang paling besar, ya. Maka Rasulullah bersabda, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah dalam keadaan Allah telah menciptakanmu, ya. Ini artinya berbuat kesyirikan, ya. Seorang beribadah kepada Allah, tapi di saat yang bersamaan dia juga meminta
berdoa, beribadah kepada selain Allah. Nah, ini juga dosa yang paling besar. Ya, disebutkan dengan dalam Al-Quran itu dengan bahasa kedzaliman yang paling besar. Ya, sebagaimana firman Allah terkait dengan kisah Luqman bersama anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya, inna syirka la dzulmun adzim. Nah, ini menunjukkan kesyirikan itu adalah kedzaliman dan merupakan dosa yang paling besar. Ya. Qultu, kemudian aku bertanya, summa ai, kemudian apa lagi? Ya, maka Rasulullah menjawab, antaktula waladaka khasyata ayyakula ma'aka. Ya, engkau membunuh anakmu karena khawatir dia akan ikut makan bersamamu. Ya, karena khawatir apa? Akan mengurangi rizki. Ya. Ini berlawanan dengan tradisi kita ya, banyak anak banyak rezeki gitu ya. Nah, ya kalau di keadaan jahiliyah dulu, Arab jahiliyah dulu, ya ini tidak seperti di kita, ya. Apalagi kalau anaknya perempuan, langsung dikubur hidup-hidup, ya, diburu hidup-hidup. Ya, kalau yang ini tadi, ya, ketika ada anak lahir, khawatir mengurangi rizkinya juga orang Arab jahiliyah dibunuh, ya, orang tuanya membunuh anaknya, ya, dibawa ke tengah padang pasir kemudian dibunuh. Ya. Nasallallahu alaihi. Kemudian qultu, aku bertanya lagi, summa ai, apalagi? Maka Rasulullah menjawab, antuzani bi khalilati jarika, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya, hadis muttafaqun alaih. Ya, ini adalah tingkatan 3 dosa besar. Ya, yang pertama adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Ya, yang kedua adalah membunuh anak kandung. Ya, kemudian yang ketiga adalah berzina dengan istri tetangga. Ya, di sini yang pertama, prioritas pertama adalah masalah kesyirikan. Ya, kita hendaknya berusaha untuk memahami, ya, mengetahui bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil, karena ini akan berimbas pada tadi amalan yang akan sia-sia, hangus, ya. Sehingga kita berusaha mempelajari syirik besar itu seperti apa, syirik kecil itu seperti apa. Ya, ketika syirik besar kita sudah pahami, kita amalkan untuk dijauhi, ya, sehingga kita terhindar agar tidak masuk dalam kesyirikan. Ya. Dan ini pembahasan tentang syirik, ya, ada di Kitabut Tauhid. Ya, banyak sekali bab-bab tentang contoh-contoh kesyirikan, ya, yang dapat dipelajari di Kitabut Tauhid. Nah, ini sampai sini udah jam 8. Ada yang belum jelas, tafadhol, silahkan. Barangkali ada yang belum jelas. Udah ya. Ini ya untuk yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.